Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang rencana indah ya, rencana indah. Judulnya itu, ini tidak kebetulan ya. Semua sudah jadi rencana indah semesta buat kamu. Rencana indah seperti apakah kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Aquarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi Aquarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif ya. Karena tarot ini adalah media untuk kita mencari pencerahan, bukan meyakini bahwasanya ini akan terjadi begitu ya. Karena ini hanyalah sebuah bacaan energi semata. Oke. Dan jika tidak resonate ya sama kamu, bisa kamu jadikan sebuah hiburan ya. Nah, makanya di sini ini energi ya, intinya kamu bijaklah dalam menyikapinya ya. Aku berharap juga buat Aquarius semuanya dimanapun kamu berada selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan sampul kartunya buat Aquarius. Oke, ini akan menjadi rencana indah buat kamu dari semesta. Ini memang tidak kebetulan ya, semuanya terjadi tidak kebetulan. Oke. Aquarius, ini energi banyak orang, jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik, Aquarius. Nah, jika di sini kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini. Dan kita akan lihat zodiak-zodiak apa aja yang terkoneksi dengan kamu ya. Di sini ada Pack of Wands, ada Aries, Leo, Sagi ya. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada The Moon. Ada Pisces ya. Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capri, dan Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, buat Aquarius. Kita akan coba lihat di bottom of the deck apakah yang terbaca. Nah, ini kebahagiaan ya. Ada Three of Cup ya, ada Pack of Wands ya. Di mana ini adalah gambaran bahwasanya kamu akan mulai memfokuskan kehidupan kamu di masa depan. Kenapa? Karena mungkin selama ini kamu terlalu lalai, terlalu santai, atau terlalu kayak apa ya, kayak terlalu lupa diri gitu dengan apa yang sudah kamu miliki selama ini. Makanya di sini aku melihat ada satu fokusnya kamu untuk sesuatu hal yang sudah kamu bayangkan dan sudah kamu manifestkan ya. Ini dia. Itu akan terjadi dan akan kamu lakukan. Ya, apakah sebenarnya yang terjadi? Kita akan coba lihat dengan kefokusan kamu ini, dengan apa yang harus kamu lakukan nantinya ke depan ya. Di sini aku melihat ada Five of Swords. Ini adalah gambaran di mana kamu merasa saat ini itu kayak, oh aku pernah ditipu gitu loh. Oh aku merasa kayak orang-orang di sekitar aku itu kayak banyak yang bermuka dua begitu ya. Karena makanya di sini aku melihat kamu punya tindakan, apa ya, kayak ini mungkin dalam dunia pekerjaan lah kita anggap ya. Dalam dunia pekerjaan yang kamu merasa kayak percaya banget nih sama orang gitu ya. Ternyata dia menipu kamu. Ternyata dia kayak melakukan sesuatu nih di belakang kamu ya. Seakan-akan ini kan udah kamu di depan nih, terus dia megang megang pedang gitu ya, seakan-akan mau nusuk kamu. Nah, itu yang kamu rasakan. Kenapa? Apa sih salah aku gitu loh. Aku perasaan nggak ada melakukan apapun. Nah, ini terjadi semuanya sudah rencana dari Tuhan semesta alam. Kenapa ada orang yang membenci kamu? Kenapa ada orang yang ingin melukai kamu begitu ya? Kenapa ada orang yang akan menipu kamu? Ya. Mungkin itu adalah proses kamu untuk menjadi sukses, proses kamu untuk menjadi kuat, atau proses pendewasaan dalam hidup kamu, ya. Makanya di sini aku melihat kamu itu mungkin akan lebih waspada,
kayak lebih teliti lagi, lebih selektif lagi dalam mencari seseorang, dan mungkin tidak akan mudah percaya gitu loh dengan siapapun. Ya, ini dia. Ada Five of Swords. Oke, dan aku juga melihat ya beberapa dari kamu kayak ingin menjauh dari hal-hal ini. Ya, karena kamu tahu jika kamu berada di dekat orang-orang seperti ini, secara otomatis hidup kamu mungkin akan merasa kayak berantakan. Hidup kamu mungkin tidak akan, ya mungkin ya akan jatuh sejatuh-jatuhnya gitu. Ya bisa dikatakan Tuhan mungkin mengingatkan kamu. Jadi semua ini terjadi itu ya emang tidak kebetulan. Tuhan sengaja memberikan orang-orang ini di hadapan kamu, ke hadapan kamu. Karena apa? Karena kamu mungkin jangan sampai lupa diri, kamu jangan sampai terlena gitu ya, dan lebih berhati-hati. Dan seakan-akan ini kayak kamu itu dijaga gitu loh. Seperti ada yang menjaga kamu, karena apa? Karena kebaikan-kebaikan kamu, karena hal-hal positif yang selalu kamu lakukan ya. Dan semoga aja kamu akan selalu dilindungi, oke? Nah, begitu Aquarius. Kita akan coba lihat. Ada Ace of Swords. Nah, ini juga aku menggambarkan ya, sebuah kesempatan, sebuah pemikiran yang benar-benar kayak udah matang banget gitu ya, yang kamu lakukan. Makanya aku mikirkan bahwasanya mungkin ya, dalam dunia pekerjaan tadi aku katakan ya, ada yang menipu, ada yang ini, ada yang itu ya. Kamu merasa punya kesempatan untuk memperbaiki mereka-mereka ataukah untuk menjauh dari mereka. Nah, itu semua kamu yang akan menentukannya. Ya, sama halnya juga ya dengan orang-orang yang mungkin ataupun seseorang nih yang pernah dekat dengan kamu ya, tapi dia itu adalah seseorang yang mungkin bisa dikatakan ya orang yang sering menyakiti kamu, seseorang yang mungkin suka on off gitu ya, atau dia seseorang yang mungkin tidak layak lah untuk kamu. Tapi kamu mencintai dia, tapi dia mungkin tidak perhatian sama kamu, dia mungkin kayak nggak peduli sama kamu ya, dia mungkin terlalu enjoy sih hidupnya gitu ya. Makanya di sini kamu punya kesempatan untuk merubah dia. Nah, kalaupun dia tidak bisa berubah, nah itu adalah eh, suatu pertanda bahwasanya dia itu mungkin bukan yang terbaik buat kamu. Oke? Saat kamu mungkin meninggalkan dia, di situ nantinya mungkin dia akan menyadari, ya. Ini juga mungkin tidak kebetulan ya, seseorang itu ternyata akhirnya kamu tahu bahwasanya mungkin dia tidak layak buat kamu. Kalau kamu sudah tahu dia seperti itu, ya kamu mungkin akan mengambil keputusan, walaupun keputusan itu kayak berat banget untuk memutuskan ya, bahwasanya untuk meninggalkan dia itu ya berat. Karena ada cinta di antara kamu dengan dia. Tapi kalau cinta itu kayak diabaikan ya percuma aja. Nah, mungkin di sini ada sesuatu hal yang mungkin kamu lakukan dengan meninggalkan dia. Lalu apa yang terjadi? Di sini ada kartu The Moon. Nah, kartu The Moon ini adalah seseorang yang tadi, yang benar-benar kayak, dia itu kayak merindukan kamu banget, ya. Dia itu kayak apa ya, nggak bisa sih jauh dari kamu. Dan itu juga adalah satu pelajaran buat dia. Dan ini sebenarnya mungkin rencana Tuhan juga. Kenapa kamu meninggalkan dia? Atau kenapa kamu ditinggalkan? Karena ini juga bisa vice versa ya, Aquarius. Karena mungkin harus bisa sadar agar Tuhan, ya mungkin Tuhan agar memberikan ini agar kamu dan dia tahu kalau hubungan kamu dengan dia itu atau dia membutuhkan kamu gitu loh. Dan kalau kita membutuhkan seseorang itu, ya kita tidak bisa seenak kita aja gitu loh. Kita juga harus kayak menghargai dia, ataupun kamu menghargai dia, atau dia menghargai kamu, begitu ya. Kan ini juga bisa vice-versa. Makanya di sini ada kerinduan yang begitu sangat dalam ya. Seseorang yang mungkin seperti menyesal, sudah melakukan ataupun sudah mengabaikan kamu, ternyata jauh dari kamu itu nggak enak ya. Ada ya hubungan percintaan itu kayak, ya aku tahu kok dia cinta aku. Dan mungkin itulah karena kamu terlalu mencintai dia, dia seenak jidatnya aja melakukan apapun gitu. Jadi seakan-akan dia tidak menghargai kamu. Toh kalau aku on off, kalau aku pergi-pergi, dia tetap cinta kok sama aku gitu loh. Ada keegoan di sana. Nah, mungkin kamu bisa memberikan pelajaran sih buat dia ya, begitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi ya? Dia seperti kayak kehilangan arah, dia merindukan kamu ya, dia kehilangan jati dirinya dia gitu ya. Dia juga merasa kehilangan kamu, cintanya gitu. Oke. Lanjut. Ada Three of Wands. Nah, ini juga benar-benar kayak apa ya? Beberapa dari Aquarius benar-benar harus bisa meninggalkan masa lalu kamu. Kamu harus bisa melupakan seseorang yang mungkin tidak bisa berubah buat kamu. Arti kata apa ya? Kita bukannya untuk merubah seseorang itu secara drastis, enggak gitu loh.
Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi bagaimana cara kita dihargai, dianggap ya. Ibarat kata kita bisa saling saling melengkapi dan akhirnya kehidupan kita akan sempurna karena saling melengkapi gitu loh. Apalagi dalam hubungan percintaan. Ada dia, ada kamu. Dan kamu dengan dia itu saling melengkapi, saling memahami, saling mengerti, dan saling menerima kekurangan masing-masing. Itu yang dikatakan sempurna ya. Nah, tapi di sini mungkin dalam hubungan kamu dengan dia, akhirnya kamu sadar, seseorang ini mungkin tidak pantas buat aku, tidak layak buat aku, dan aku harus benar-benar bisa melupakan dia. Ini, terkadang ini harus kamu lakukan. Terkadang apa ya, kamu juga harus tahu, oh ini mungkin rencana Tuhan buat aku. Aku yakin suatu saat nanti aku akan ditemukan dengan seseorang yang mungkin lebih baik dari dia. Ya, karena jika kamu mempertahankan hubungan seperti itu, maka hidup kamu akan hancur di situ. Oke? Lanjut. Di sini ada pack of pentacle. Nah, mungkin saat kamu benar-benar kayak, ya udahlah aku meninggalkan dia gitu. Sekarang saatnya aku fokus kepada finansial. Saatnya aku fokus. Ya, ini juga sebuah tindakan yang kamu lakukan. Karena tindakan inilah kamu harusnya mungkin lebih sadar lagi gitu ya. Bahwasanya ini mungkin semua rencana Tuhan buat kamu. Rencana indah bahwasanya saat kamu mungkin hancur dari segi percintaan, ternyata ada perbaikan begitu signifikan dalam hal finansialnya kamu. Kan ada sebuah tindakan yang kamu lakukan benar-benar kayak fight benar gitu ya. Nah, ini dia ya. Ini mungkin juga apa ya, hal-hal terindah juga yang mungkin akan kamu lalui ya. Ini juga ada act of sword. Nah, ada hal-hal yang tidak terduga nantinya yang akan datang ya. Seperti mungkin saat kamu sudah meninggalkan seseorang, maka ya datanglah mungkin sebuah kesempatan, seseorang ternyata memikirkan kamu, atau kamu akhirnya menemukan pengganti. Pengganti dari seseorang yang mungkin kan sudah kamu tinggalkan, atau seseorang sudah meninggalkan kamu gitu loh. Jadi kamu nggak usah khawatir. Suatu saat kamu akan menemukan orang itu. Karena inilah rencana Tuhan. Ada hal-hal yang tidak kamu tahu. Ada hal-hal yang tidak kamu sadari nantinya. Itu akan datang kepada kamu ya, Aquarius. Oke? Inilah dia ya. Dan termasuk juga tentang hal finansialnya kamu jika kamu bermasalah dari segi finansial. Oke? Ini tergantung pada kamu ya. Cash kamu apa? Oke? Nah, kita akan coba lihat lagi dari oracle ya, apakah yang terbaca di sini buat Aquarius? Apakah yang terbaca selanjutnya buat Aquarius? Ya, denial. Nah, kamu harus benar-benar kayak harus kurangi nih menyangkal-nyangkal gitu ya. Kayak jangan suka denial gitu ya. Karena dengan menyangkal itu terkadang kita itu kayak kurang percaya diri gitu loh. Apalagi mungkin I acknowledge my fear but I replace it with the insight of awareness. Nah, ini juga menggambarkan gini ya. Kalau kamu sudah menyangkal ya, itu artinya kamu kurang kepercayaan diri kamu. Ah, kayaknya aku nanti nggak akan diterima nih kerja gitu ya. Aku merasa ini, aku merasa gitu ya. Atau mungkin dalam hal percintaan. Kalau misalnya kamu ini ya laki-laki gitu ya, kamu menyukai seseorang, kamu mencintai seseorang. Aku takut untuk ungkapin. Tahu-tahu nantinya dia nggak suka. Tahu-tahu nantinya dia nolak. Nah, kalau kamu laki-laki, kamu harus bisa konsekuensi kamu itu kayak apa ya? Harus bisa terima gitu loh konsekuensinya, ya ditolak gitu ya. Intinya kamu sudah mencurahkan isi hati kamu. Itu arti kata kamu orang yang gentleman. Kamu percaya diri. Kamu tidak akan menyangkal hal ini, menyangkal hal itu begitu. Atau mungkin ada nih yang kamu sangkal, wah dia tuh cantik, enggak kok gitu ya. Atau mungkin dia ganteng, enggak kok, aku rasa enggak. Yang cantik itu aku, yang ganteng itu aku begitu ya. Nah, terkadang kita tidak bisa ya seperti itu ya. Oke? Kurangilah menyangkal itu buat Aquarius ya. Di sini ada gue, I release any belief that no longer exists in my soul cloud. Nah, di sini kamu harus yakin benar apa yang terjadi pada kamu itu akan bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Kalau kamu menanam suatu kebaikan, maka yang tumbuh itu kebaikan juga ya. Tapi kalau kamu menanam hal-hal yang mungkin tidak baik atau energi negatif, maka yang kamu tuai nantinya energi negatif. Itulah yang dikatakan rencana semesta buat kamu. Ada yang begitu sangat indah. Jadi, selalulah berpikir positif, selalulah melakukan hal-hal yang baik ya. Karena nantinya kamu juga akan mendapatkan yang baik. Oke, karena semua yang terjadi di dunia ini gitu, itu sudah diatur oleh semesta. Tergantung bagaimana kita menjalankan
ya, peran yang sudah diberikan semesta buat kita. Sebaik mungkin. Kita ini kan aktornya gitu loh. Bagaimana kita memerankan peran kita yang terbaik ya, itu yang perlu. Initiation. I use my intuition in all aspect of life. Nah, mungkin di dalam hidup kamu itu banyak hal-hal yang membatasi kamu. Contoh mungkin dalam hal pekerjaan ataupun dalam hal percintaan ya. Dalam hal percintaan mungkin ya, kamu selalu kayak dibatasi nih. Ada yang batasi antara kamu dengan dia untuk perbedaan, entah itu mungkin restu dari orang tua ataupun yang lainnya ya. Tapi di sini aku melihat kamu harus bisa menggunakan intuisi kamu. Oh, bagaimana ya supaya aku bisa direstui gitu. Kamu meyakinkan kepada orang tua pasangan atau mungkin kepada mertua kalau aku ini orang yang layak loh. Nah, jadi kamu bisa tunjukkan nih kualitas kamu, potensi kamu dan sebagainya ya. Begitu Aquarius. Begitu juga mungkin dalam hal pekerjaan. Ada yang batasi kamu untuk bisa naik jabatan, itu sulit sekali. Namun, di sini kamu harus benar-benar kayak gunakan intuisi kamu, gunakan pikiran kamu, gunakan akal kamu, gunakan kemampuan kamu untuk bisa menunjukkan kalau kamu itu pantas untuk naik jabatan ataupun yang lainnya ya. Oke. Ada kartu Death. Nah, ini juga menggambarkan, mungkin ada ya berapa dari Aquarius kehilangan sesuatu. Udah ada genggaman kamu nih, tapi tahu-tahu hilang. Nah, itu sebenarnya rencana rencana Tuhan juga sih. Itu rencana indah dari Tuhan buat kamu. Kenapa kamu diberikan suatu rasa kehilangan gitu ya. Kehilangan ini, kehilangan itu, walaupun itu orang barang yang kamu sukai. Ternyata suatu saat nanti kamu akan diganti dengan barang yang lebih baik gitu loh. Sama halnya juga dengan percintaannya kamu. Kalau kamu sudah meninggalkan seseorang secara otomatis, kamu pasti akan mendapatkan pengganti yang lebih baik. Ya, kalau kamu sudah menjadi orang yang baik begitu, oke? Karena di sini I'm learning that ending are merely beginning. Ya, aku banyak belajar dari sesuatu yang sudah berakhir dan itu adalah suatu awal bagi aku begitu ya. Nah, itu yang terpenting. Ini grief, I understand the losing something is an opportunity to appreciate it. Nah, akhirnya kamu akan mendapatkan satu apresiasi gitu ya. Kamu akan mendapatkan peluang ya. Banyak kesempatan-kesempatan yang akan kamu dapatkan nantinya saat semua terjadi pada hidup kamu. Baik itu masalah, baik itu apapun ya. Jadikan itulah pelajaran bagi kamu. Karena tidak ada yang tidak yang mungkin yang disengaja atau gimana begitu ya. Ini mungkin tidak kebetulan gitu loh. Ini memang tidak kebetulan, sengaja Tuhan berikan ini semua kepada kamu agar apa? Agar kamu bisa menjadi lebih baik gitu ya. Lebih bahagia lagi ataupun lebih apa. Mungkin itulah rencana indah dari Tuhan buat kamu. Oke? Aquarius. Nah, mungkin ini dulu yang bisa aku sampaikan buat Aquarius. Semoga bermanfaat. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi di Aquarius. Dadah.